Anda kembali di Breaking News Nusantara TV dan pemirsa, perbincangan saya dengan pakar hukum kepailitan Ibu Sony akan kami lanjutkan, tetapi saat ini sidang lanjutan kasus gagal bayar KSP Indosuria dengan agenda voting akan segera dimulai. Kita ikuti dulu jalannya sidang berikut ini. Dari kuasa hukum Indosuria bahwa tidak ada lagi perubahan atas proposal tersebut, sehingga oleh karenanya kami selaku kuasa hukum di sini, kami juga akan memberikan surat tanggapan secara resmi, yang dimana entah ini ditanggapi atau tidak, itu adalah hak dari pihak Indosuria. Tetapi kami akan memasukkan ini dan mohon untuk dicatatkan di panitia. Terima kasih. Yang mulia, Mas. Untuk selanjutnya persilakan kepada pemandu acaranya secara dari kuasa hukum yang mulia. Izin dibayar. Di kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan pendapat saya terhadap majelis pengawas. Saya sudah mengajukan surat untuk minta penggantian majelis pengawas. Di Bandung. baik, untuk selanjutnya silakan untuk pengurus dipanggil satu kreditor yang suaranya. Silakan dilanjutkan. Yang mulia. Silakan kepada pengurus. Yang mulia. Masa kreditur yang mulia ingin memberi Ricu di depan Ricu. proposal itu baru dibagikan kemarin yang mulia. Dan kami sebagai kuasa perlu waktu untuk menyampaikan proposal itu kepada klien kami. Ya, dalam waktu yang singkat ini, kami mohon yang mulia kiranya voting ini ditunda yang mulia. Jadi sini kita tunda Pak. Ini sudah waktunya. Silakan lanjut aja Pak. Jadi mekanismenya kita akan panggil sesuai untuk kuasa hukum sesuai adat, kemudian yang mandiri sesuai nomor. Albertus Rudi dan rekan. Albertus Rudi dan rekan, silakan. Ricu bang, Ricu di depannya Ricu. Ada Tirta di depan bang, ada Tirta bang di depan. Udah bang, Selanjutnya Ali Imran.
Astuti Anselmus SHM, Astuti Anselmus, Dr. Andes Wijaya nomor urut 0002, Dr. Andes Wijaya nomor urut 0002. Hatpamusik, PT Permata Alam Semesta nomor urut 00004, PT Permata Alam Semesta nomor urut 00004. Untuk yang ketiga saya panggil lagi PT Permata Alam Semesta nomor urut 00004. Baik, saya lewatkan untuk berikutnya adalah almarhum Insinyur Daniel Eli. Insinyur Daniel Eli nomor urut 00005. Insinyur Daniel Eli. Maaf ya, coba saya tenangkan. Insinyur Daniel Eli nomor urut 00005. Berikutnya adalah Dr. Randa Susana Budiman nomor urut 0006. Dr. Randa Susana Budiman nomor urut 0006. Maaf, ada yang lewat tadi untuk Pak Hukum. Ani Gunadi. Ya, saat ini pemirsa sedang dilakukan voting dengan rencana seperti semula di mana akan dilakukan pemanggilan 20 orang kreditur kuasa hukum dan 20 orang kreditur dengan yang tidak didampingi oleh kuasa hukum. Saat ini sedang dipanggil satu persatu sesuai dengan abjad. Dan tadi sempat sedikit ricuh pemirsa karena sempat dipanggil tidak sesuai dengan abjad sehingga para kreditur yang abjadnya terlompati ini melakukan protes. Dan seperti dalam perbincangan kita dengan Dr. Sony Endah Retnaningsih SHMH tadi, saat ini jika nanti voting sudah setengah dari kreditur setuju atau menerima proposal perdamaian yang dilakukan atau diajukan oleh debitur, maka itulah yang akan disetujui nanti. Nah, ini masing-masing dari kreditur sesuai dengan abjad sudah dipanggil dan memberikan suaranya. Ya pemirsa, memang seperti juga dengan sidang-sidang sebelumnya di mana memang ruangan sidang sangat kecil dibandingkan dengan jumlah hadirin ataupun kreditur yang datang, sehingga memang protokol kesehatan yang semula sudah ditetapkan di ruang persidangan diabaikan. Ini Anda bisa melihat tidak ada jarak antara orang yang hadir di dalam ruangan sidang.
Ini memang sulit sekali untuk mengatur supaya hadirin menjaga jarak karena memang mereka atau para kreditur ini merasa memiliki hak dan ingin memperjuangkan hak-hak mereka. Ya, jika Anda ikuti tadi perbincangan saya dengan Dr. Sony Endah Retnaningsih, pakar hukum kepailitan, jika memang proposal perdamaian debitur ini disetujui, maka restrukturisasi pengembalian dana investasi dari kreditur akan dilaksanakan dan akan diawasi oleh hakim pengawas. Dan jika tidak dilaksanakan atau terlihat ada itikat tidak baik dari debitur yang tidak membayarkan atau ada itikat baik dari debitur tidak menjalankan sesuai dengan proposal atau kesepakatan perdamaian yang diputuskan di awal, maka secara otomatis pihak debitur atau KSP Indosuria dalam hal ini akan secara otomatis berstatus pailit. Dalam sidang sebelumnya, pihak debitur atau kuasa hukum dari debitur KSP Indosuria sudah menyatakan permohonan maafnya dan juga akan melakukan dan sudah mengajukan restrukturisasi pengembalian dana investasi dengan jangka waktu tertentu, di mana juga ada pengembalian dana dengan kreditur prioritas atau preference, di mana di bawah 100 juta ini akan didahulukan, kemudian juga untuk lansia dan juga orang-orang yang sakit. Irwan Setiawan 035. Kemarin juga sempat diumumkan bahwa pengembalian dana investasi ini akan diwakilkan oleh PT Sang International Sun Capital, di mana akan menjadi penjamin. Namun dari kuasa hukum kreditur, Andra Pasaribu, merasa tidak puas dengan adanya proposal perdamaian ini, di mana belum adanya transparansi kondisi keuangan dari KSP Indosuria, dan juga di dalam penjamin ini status dari Henry Surya sebagai pemilik KSP Indosuria ini tidak tercantum di dalam struktur organisasi dari PT Sun Capital tersebut. Ani Sidartano Yani 038. Sani Taslim 042. Kemarin juga sempat dari pihak kuasa hukum dari kreditur juga menyatakan atau mempertanyakan bahwa aset-aset dari KSP Indosuria ini sendiri ada beberapa properti namun tidak dimasukkan dalam jaminan pengembalian aset atau pengembalian dana investasi. Jika Anda mengikuti perbincangan saya dengan Direktur KOR Indonesia kemarin, Bapak Peter Abdullah, ini juga dinyatakan bahwa pengawasan dari Koperasi Simpan Pinjam Indosuria ini berada di bawah Kementerian Koperasi, sehingga
Selain dari pengawas atau hakim pengawas yang akan mengawasi pengembalian dana investasi dari debitur, ini juga seharusnya Kementerian Koperasi juga berperan untuk mengawasi pengembalian dana kreditur dari para debitur KSP Indosuria. Dalam sidang lanjutan pembacaan proposal perdamaian dalam sidang sebelum ini, seperti yang saya informasikan tadi, para kreditur tidak puas karena liquid fixed asset seperti properti ini tidak dimasukkan dalam list jaminan, dan mereka menyatakan lebih baik diberi corporate guarantee daripada capital loan atau asset settlement. Kita akan lihat pemirsa apakah nanti bagaimana hasil dari voting ini, di mana keputusan voting akan dilihat setengah dari jumlah kreditur ataupun 2/3 dari jumlah jaminan, jumlah tagihan maksud saya. MBNI 064. Kasus gagal bayar KSP Indosuria ini memang melibatkan 5.622 kreditur yang mendaftar di dalam PKPU dengan jumlah tagihan mencapai 14 triliun lebih. Kuasa hukum dari debitur KSP Indosuria menyatakan kasus gagal bayar KSP Indosuria ini terjadi akibat efek domino kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya, di mana dengan adanya kasus tersebut para kreditur Indosuria banyak yang tidak memberikan dana investasinya kembali, bahkan menarik dananya sehingga KSP Indosuria mengalami rush. Sehingga ada ketidakseimbangan antara jumlah uang yang masuk dengan bunga yang harus dibayarkan ke kreditur. Sehingga KSP Indosuria ini tidak dapat mengembalikan dana investasi yang ditarik kreditur. Kemarin pun kuasa hukum debitur Indosuria Jennifer Girsang menyatakan bahwa Henry Surya selaku pemilik dari KSP Indosuria sudah menyatakan itikat baiknya dengan hadir dan juga memberikan pengajuan perdamaian dan goodwill untuk mengembalikan dana investasi dari para kreditur. Budi Hadi Sulistyo 084. Ya, saat ini Anda lihat aparat keamanan juga ditingkatkan jumlahnya karena hari ini adalah momentum yang cukup penting di mana suara dari para kreditur akan diputuskan dengan cara voting. Jadi ini akan menyangkut bagaimana nasib dari pengembalian dana investasi mereka yang jumlahnya tentu tidak sedikit. Dalam sidang sebelumnya juga sudah sempat dinyatakan oleh salah satu perwakilan dari para kreditur. Ini satu perwakilan dana tagihan mereka bisa mencapai 1 triliun, di mana satu orang bisa memiliki dana 110 miliar.
Jadi bisa Anda bayangkan bagaimana mereka benar-benar ingin bahwa dana investasi mereka bisa kembali, apalagi di tengah-tengah pandemi COVID-19 dan juga di tengah-tengah resesi ekonomi dunia. Karena gantian dari rekan-rekan dari yang maupun mohon bisa di luar ruangan gantian yang lainnya mau masuk biar agak tertib dan sudah pun bukan berarti tunggu di luar nggak apa-apa tetap dibuka pintunya tapi untuk yang di dalam ruangan gantian yang maupun. Terima kasih. Dan sekali lagi, dengan status KSP Indosuria yang merupakan badan hukum koperasi, tentunya ini berada di bawah Kementerian Koperasi sehingga sangat diharapkan peran dari Kementerian Koperasi untuk mengawasi jalannya koperasi-koperasi yang juga tentunya mengawasi bagaimana pengembalian dana jika ada kasus gagal bayar seperti ini. Ya, pemirsa, saat ini di ruang sidang juga sudah ada tim liputan Nusantara TV, reporter Pradev Kumar dan juru kamera Naldi Caniago dan Ridwan. Saat ini kita akan menghubungi reporter Pradev Kumar untuk mengetahui bagaimana suasana di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya, selamat pagi Pradev. Pradev. Selamat pagi Pradev. Ya Pradev, silakan bagaimana dengan suasana di sana dan bagaimana perkembangan dari jalannya sidang Pradev? Ya, Tasya dan pemirsa Nusantara TV, saat ini kita bisa lihat sidang lanjutan untuk hari ini adalah pembacaan pemutusan untuk voting dari para nasabah dan dari tim kuasa hukum. Untuk pengambilan voting hari ini diatur oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memisahkan antara 20 kuasa hukum dan juga 20 nasabah yang mandiri, yakni tanpa kuasa hukum. Jadi nanti semuanya akan dipanggil satu persatu per 20 orang sampai semua nasabah dan juga kuasa hukum memasuki ruangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jadi nanti ketika semuanya berkumpul maka voting pun akan langsung dilangsungkan atau langsung dimulai. Dan untuk kali ini ruangan persidangan pun masih seperti kemarin dipimpin oleh Hakim Makmur dan juga tim pengurus dari Muhammad Arifuddin sebagai tim pengurus. Dan juga saat ini kondisi terkini bisa dilihat kuasa hukum sedang melakukan tanda tangan dan pengecekan ulang. Dan juga bisa dilihat untuk situasi persidangan kali ini dijaga ketat oleh pihak kepolisian. Ada 20 personel kepolisian dijaga dengan ketat. Sampai saat ini masih dalam prosesi pemanggilan satu persatu dari pihak nasabah atau kreditur yang tanpa kuasa hukum atau independen yang ada di sini. Ya, Tasya. Indriati 092. Indriati 092. Ya. Ya Pradev, sebelumnya yang dengan kuasa hukum ini sudah dilakukan pemanggilan. Ya, bagaimana Tasya? Yang dengan kuasa hukum sudah dilakukan pemanggilan, sudah diproses saat ini? Hukum sudah memenuhi di ruang pengadilan di sebelah kiri atau tepatnya di belakang saya. Jadi emang dibagi dua untuk di kursi Pengadilan Jakarta Pusat yang di kanan saya merupakan ditempatkan khusus untuk para kreditur tanpa kuasa hukum, dan di belakang saya di sebelah kiri dan juga di depan sana bisa kita lihat bersama bahwa itu merupakan barisan untuk melakukan voting nantinya, Tasya.
Baik, kalau begitu Pradev, kita akan jeda dulu pemirsa sambil mengikuti atau sambil menunggu proses jalannya pemanggilan dari 20 kreditur yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya dan 20 kreditur tanpa pendamping kuasa hukum. Nanti kita akan kembali lagi untuk mengikuti jalannya sidang kasus gagal bayar Indosuria ini, tetapi kita harus jeda sejenak. Tetaplah bersama kami, Breaking News Nusantara TV akan kembali sesaat lagi. Anda kembali di Breaking News Nusantara TV dan kita masih mengikuti jalannya sidang lanjutan kasus gagal bayar KSP Indosuria yang saat ini memasuki agenda voting. Dan langsung saja kita bergabung dengan ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengikuti jalannya sidang. This meeting is being recorded. Saat ini kita masih melihat pemanggilan dari 20 perwakilan kuasa hukum para kreditur dan juga 20 perwakilan kreditur yang tidak menggunakan kuasa hukum. Mereka akan dipanggil satu persatu sesuai dengan urutan abjad. Saat ini juga ruang sidang masih dijaga ketat oleh aparat kepolisian untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah ini nanti akan dilakukan voting. The recording has stopped. Ini merupakan tahapan setelah dijalankan sidang beberapa kali, di mana kemarin pada hari Rabu 8 Juli 2020 sudah dilakukan pengajuan atau proposal perdamaian dari pihak debitur KSP Indosuria dengan skema pengembalian dana investasi sesuai dengan yang mereka ajukan, walaupun disertai dengan sejumlah ketidakpuasan, poin-poin ketidakpuasan dari para kreditur, di mana dengan pihak kuasa hukum kreditur, Andra Pasaribu juga menyatakan bahwa tidak puas karena tidak terinci, tidak ada transparansi kondisi keuangan dari KSP Indosuria, serta juga tidak disertakan liquid fixed asset dalam list jaminan. Selain itu juga dipertanyakan penjamin atau garantor PT Sans Liquid, maksud kami PT Sang Capital, dan PKPU KSP Indosuria Cipta Sendiri ini ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat dengan surat putusan nomor 66 / PDT Sus /datar PKPU /2020 /PN Niaga Jakarta Pusat. Proses PKPU ini sendiri dibagi dalam 6 tahap, mulai dari rapat kreditur, kemudian juga batas akhir pengajuan tagihan yang dilanjutkan dengan rapat pencocokan piutang pada tanggal 20 Mei 2020 yang lalu. Sementara rapat pembahasan rencana perdamaian tanggal 29 Mei 2020 ini sempat ditunda, kemudian dilanjutkan pada tanggal 1 Juli 2020. The recording has stopped. Pada hari, maksud kami pada hari Kamis 2 Juli 2020 dan dilanjutkan dengan hari Senin. This meeting is being recorded. Pembahasan perdamaian ini memang sempat beberapa kali dilakukan dengan adanya ketidakpuasan dari para kreditur karena diantaranya debitur dinilai tidak menanggapi kasus ini secara serius, di mana diantaranya proposal perdamaian yang diajukan hanya
berupa hanya beberapa lembar saja. Sehingga kemudian pada hari Senin yang lalu pihak kuasa hukum debitur meminta untuk perpanjangan waktu persiapan pengajuan proposal perdamaian dari pihak debitur KSP Indosuria. Ya pemirsa, memang biasanya di dalam sidang pembahasan perdamaian ini pemilik dari KSP Indosuria, Bapak Henry Surya, ini memang tidak hadir. Baru pada hari Rabu kemarin, 8 Juli 2020, kuasa hukum Junifer Girsang hadir bersama dengan Henry Surya dan ini diapresiasi oleh pihak kreditur. Ya, saat ini prosesi voting sudah dilakukan dan kita akan lihat bagaimana hasilnya. Kita masih menunggu hasil dari voting yang dilakukan oleh 20 kuasa hukum perwakilan kreditur dan juga 20 perwakilan kreditur tanpa kuasa hukum. Kemarin juga sempat ada permintaan dari pihak kuasa hukum kreditur untuk menghadirkan ahli, di mana ahli ini akan memeriksa bagaimana kondisi keuangan dari pihak debitur KSP Indosuria. Tetapi kemudian jalannya sidang dilanjutkan dengan pembacaan proposal perdamaian dari pihak debitur KSP Indosuria. Ya, seperti perbincangan saya hari ini dengan pakar hukum kepailitan Dr. Sony Endah Retnaningsi SHMH, di mana jika voting akan disetujui dengan opsi di mana jika setengah dari kreditur ataupun 2/3 dari tagihan ini sudah dipenuhi, maka itulah yang akan disetujui. Dan juga nanti pihak debitur akan menjalankan skema restrukturisasi pengembalian dana investasi kreditur. Tetapi jika memang terlihat ada itikat tidak baik dari pihak debitur, tidak membayarkan atau tidak mengembalikan dana investasi sesuai dengan skema restrukturisasi, maka secara otomatis pihak debitur akan dinyatakan pailit. Ya, dan saat ini saya akan mencoba kembali menghubungi reporter Pradev Kumar dan juru kamera Naldi Caniago serta Ridwan yang sudah berada di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selamat pagi, Pradev. Pradev Kumar. Iya, bagaimana perkembangannya sejauh ini, Pradev? Mengisi satu-satu kesetujunya atau tidak setuju dari para nasabah dan juga para kuasa hukum. Dan juga untuk mengetahui secara langsung ini saya telah bersama saya Pak Yohanes Rea selaku dari nasabah yang saat ini telah selesai melakukan voting. Ya, Pak Yohanes, selamat pagi Pak. Pagi Pak. Ya Pak Yohanes, mau nanya dong Pak, dari kan sudah melakukan voting ya Pak tentang proposalnya. Gimana nih Pak tanggapannya Ya harus diadakan pemungutan suara ya.
kita ambil itu damai itu indah. Ya, semoga dana kita bisa kembali dalam waktu sesegera mungkin. Karena kita udah berumur ya, untuk biaya hari tua dan untuk biaya pengobatan kita. Ya, semoga dari pihak Indosuria bisa segera mengembalikan dana kita sesegera mungkin karena kita sudah berumur ya. Cukup, Pak. Jadi Bapak ini memilih voting supaya bisa berdamai dan harapannya dari pihak Indosuria agar segera memberikan duit karena butuh banget ya Pak? Sangat butuh untuk hari tua kita, untuk pengobatan dan untuk keperluan sehari-hari kita. Ya. Tapi hasil dari keseluruhan gimana nih Pak? Tentang proposal Bapak baca sedikit gak sih Pak? Ya, semoga bisa diimplementasikan dengan baik proposalnya itu ya, supaya semua nasabah bisa dikembalikan, khususnya orang-orang yang sudah berumur. Ya. Kalau dana Bapak sendiri nih Pak, ada berapa nih Pak di Indonesia Pak? Ya, kurang lebih adalah bisa beli mobil Kijang 2 biji lah. Kijang baru 2 biji. Dulu sebenarnya Pak, awal pertama kali nih Pak di Indosuria nih Pak, kenapa nih Bapak bisa ditawarin sama marketing atau Bapak yang datang sendiri sih Pak? Dari marketingnya kasih ini iming-iming dengan bunga baik, jadi kita tertarik. Dan akhirnya percaya ya Pak gitu? Iya, percaya. Karena kejadian ini gimana? Karena marketingnya pindahan dari bank lain, ya. Jadi istri saya percaya. Ada kekecewaan nggak sih Pak sebenarnya kalau ada kejadian? Sedikit lah, banyak ya, kenapa uang kita tertahan gitu ya. Kita kan perlu operasional biaya hidup. Ya, oke, terima kasih banyak Pak Yohanes, selamat lanjutkan aktivitas kembali. Ya pemirsa, tadi adalah tanggapan atau respon dari nasabah yang menjadi korban gagal bayar dari KSP Indosuria. Ya Tasya? Dev. Ya memang ini banyak sekali kreditur dari KSP Indosuria yang memang terjebak dengan iming-iming bunga pengembalian investasi yang sangat besar, memang lebih besar yang ditawarkan daripada yang ditawarkan oleh lembaga keuangan seperti bank yang memang sudah jelas di mana biasanya bank menawarkan 6-7% begitu ya, sementara KSP Indosuria ini jika dari keterangan dari para kreditur KSP Indosuria menawarkan 9-12% begitu. Jadi memang ini merupakan iming-iming yang sangat menggiurkan apalagi di tengah kondisi keuangan di mana mereka membutuhkan, dan tentunya dengan adanya gagal bayar seperti ini tentunya ini akan sangat merugikan baik secara material maupun imaterial, di mana secara imaterial memang banyak juga yang terpukul kondisi kejiwaannya, begitu juga dengan karena terutama dengan adanya pandemi ini mereka membutuhkan, seperti Bapak tadi juga mengatakan bahwa mereka ia memang membutuhkan sekali saat ini dana begitu ya. Dan akhirnya kalau Bapak tadi ini mengatakan dia menerima begitu ya Pradev ya? Menerima perdamaiannya begitu. Iya betul Tasya, tadi Pak Yohanes. Iya, dengan harapan bahwa dananya dikembalikan sesuai dengan skema restrukturisasi yang ditawarkan. Memang kemarin KSP Indosuria sendiri juga pemirsa menawarkan atau memaparkan proposal perdamaian dengan pengembalian dana sesuai dengan dengan kategori besaran dari investasi para kreditur dengan juga tenor-tenor tertentu dan juga dengan prioritas DP untuk di bawah 100 juta ke bawah dan juga orang-orang lansia dan juga orang yang sakit. Ini sebelumnya memang kreditur KSP Indosuria meminta jaminan DP 50% dan mereka debitur Indosuria menyatakan sudah akan memberikan jaminan, di mana kemarin sudah dipaparkan sejumlah jaminan meskipun dari pihak kuasa hukum kreditur menyatakan ada beberapa ketidakpuasan dari jaminan yang dinyatakan, di mana liquid fixed asset seperti properti ini tidak dimasukkan dalam list jaminan. Baiklah pemirsa, kita masih akan menunggu bagaimana hasil dari voting, tetapi kita harus jeda dulu. Tetaplah bersama kami, Breaking News Nusantara TV akan kembali sesaat lagi. Anda kembali di Breaking News Nusantara TV dan kita masih mengikuti jalannya sidang lanjutan perkara kasus gagal bayar KSP Indosuria.
saat ini sudah dilakukan voting dari 20 kreditur dengan kuasa hukum dan juga 20 kreditur yang tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Kita akan kembali ke ruang sidang untuk mengikuti jalannya sidang lanjutan ini. Ya, saat ini para perwakilan dari kreditur sedang menunggu jalan hasil dari voting. Kita akan lihat bagaimana nanti hasil dari voting, apakah perwakilan dari para kreditur ini memilih untuk menerima proposal pengajuan perdamaian yang diajukan oleh pihak debitur KSP Indosuria atau memilih untuk tidak menerima, artinya nanti akan berstatus pilot. Sebelumnya memang sidang sudah dilaksanakan dan juga proses hukum dari kasus ini sudah dilaksanakan dengan beberapa tahapan. Sampai pada hari ini adalah dilakukan voting. PKPU ini terbagi sebelumnya menjadi 6 tahap. Pertama, rapat kreditur yang pertama, kemudian batas akhir pengajuan tagihan, dan ketiga adalah rapat pencocokan piutang. Keempat, rapat pembahasan rencana perdamaian. Kelima, rapat pemungutan suara rencana perdamaian, di mana hari ini adalah rapat pemungutan suara ini atau voting. Dan keenam nanti adalah sidang permusyawaratan majelis hakim. Jadi nanti kita akan mengikuti jalannya rapat pemungutan suara rencana perdamaian. Dan masih ada satu tahapan lagi, yakni sidang permusyawaratan majelis hakim. Sekali lagi pemirsa, jika nanti pihak dari kreditur KSP Indosuria menerima proposal skema pengembalian dana investasi dari debitur KSP Indosuria, maka debitur Indosuria berkewajiban untuk mengembalikan dana sesuai dengan proposal perdamaian yang mereka ajukan. Dan ini akan diawasi oleh hakim pengawas dan juga dari pihak Kementerian Koperasi. Tetapi jika nanti ada terlihat itikat tidak baik untuk tidak mengembalikan dana investasinya, maka secara otomatis KSP Indosuria akan dipilotkan. Ya pemirsa, jika Anda tadi di awal dari breaking news ini mengikuti dialog kami dengan Dr. Sony Endah Retnaningsi, SHMH, pakar hukum kepailitan, maka saya akan kembali menghubungi Dr. Sony. Ya, selamat pagi. Iya, Dr. Sony, jika nanti, jika tadi pertama kali Bu Sony menyatakan bahwa jika memang nanti terlihat ada itikat tidak baik, maka secara otomatis akan berstatus pilot begitu ya, KSP Indosuria?
Artinya kalau misalnya dalam pelaksanaan PKPU debitur beritikat tidak baik atau debitur merugikan kepentingan kreditur, itu PKPU-nya dapat diakhiri. Jadi itu bisa menjadi alasan untuk pengakhiran PKPU sebagaimana disebutkan di dalam pasal 255 Undang-Undang Kepailitan. Nah, kemudian nanti bagaimana proses selanjutnya? Apakah secara otomatis pilot atau ada proses lagi yang harus diikuti? Kalau misalnya PKPU-nya berakhir, maka secara otomatis dia menjadi pilot. Oke, nah ini plus minusnya apa saja, Bu? Jika memang nanti votingnya berakhir dengan para kreditur menyetujui atau menerima pengajuan proposal perdamaian yang diajukan oleh debitur KSP Indosuria, kemudian apa plus minusnya jika memang mereka tidak menerima? Seperti itu. Ya, jadi plus minusnya sebenarnya kalau misalnya PKPU-nya ini disetujui, maka rencana perdamaian akan dilaksanakan. Dengan dilaksanakannya perdamaian, berarti kan debitur diberi kesempatan untuk melakukan restrukturisasi utang, melakukan reorganisasi usaha. Jadi debitur masih diberi kesempatan untuk berusaha dengan tetap berusaha, tentunya dengan di bawah pengawasan dari hakim pengawas, dan juga dalam proses pelaksanaan usahanya dia dibantu oleh pengurus. Jadi debitur itu begitu PKPU dia tidak dapat mengurus dan memiliki harta kekayaannya, tetapi harus dengan persetujuan pengurus gitu. Nah, pengurus ini dari pihak Kementerian Koperasi ya, Bu ya? Dengan lancar kan tentunya harapannya debitur dapat membayar seluruh hutang-hutangnya kepada para kreditur. Yeah. Nah, kalau dalam perjalanan pelaksanaan perdamaian tersebut ternyata debitur beritikat tidak baik, debitur merugikan kepentingan kreditur atau dapat dilihat bahwa kekayaan debitur atau usahanya sudah tidak memungkinkan lagi untuk dilanjutkan usaha sehingga tidak bisa lagi membayar hutang-hutangnya kepada para kreditur, maka tentunya itu bisa menjadi alasan-alasan PKPU berakhir. Nah, kalau PKPU berakhir tentunya plus minusnya secara otomatis debitur akan menjadi pilot. Ketika debitur menjadi pilot tentu sudah kemudian akan ditetapkan kurator untuk mengurus dan membereskan harta pilot. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rapat-rapat kreditur untuk menghitung berapa besar utang dan harta debitur, kemudian nanti masuk proses likuidasi atau pemberesan harta pilot. Ini ada sejumlah kekhawatiran dari para kreditur bahwa jika dipilotkan maka uang mereka tidak akan kembali. Apakah ini benar, Bu? Iya, makanya memang begini ya. Filosofi dari kepailitan itu sebenarnya bukan mempilotkan debitur yang solvent. Justru kalau debitur yang misalnya masih memiliki prospek untuk maju dan berkembang, tentunya bisa diberi kesempatan melalui PKPU itu untuk melakukan rencana perdamaian. Karena kalau nanti dia dipilotkan, maka seluruh harta debitur baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, baik bergerak maupun tidak bergerak, itu semua akan menjadi jaminan pelunasan hutang-hutangnya, dan kurator nanti akan melakukan sita umum atas harta debitur. Nah, setelah melakukan sita umum barulah kemudian dilakukan verifikasi hutang. Nah, setelah verifikasi hutang barulah kemudian dilakukan pembagian harta pilot. Nah, tentunya bagi kreditur konkuren hal ini akan merugikan. Mengapa? Karena dengan dijualnya harta budal pilot, tentunya mereka menjadi kreditur yang tidak diprioritaskan, karena yang diprioritaskan adalah kreditur dengan hak istimewa dan kreditur preferen atau kreditur pemegang hak jaminan. Barulah kemudian kreditur konkuren. Oleh karena itu dalam prakteknya seringkali kreditur konkuren yang tidak memiliki jaminan, yang tidak diistimewakan, akan mendapatkan pelunasan yang tidak sesuai dengan jumlah tagihan. Oleh karena itu kalau misalnya memungkinkan bahwa
debitur itu masih bisa berusaha kembali, masih bisa kalau diberi kesempatan masih bisa beroperasi kembali, menjalankan usahanya sehingga bisa kembali membayar hutang-hutangnya, itu akan lebih baik begitu. Dan tidak semua proses kepailitan harus berakhir dengan likuidasi. Nah ini tetapi bagaimana jika dalam jalannya pengembalian itu kemudian mereka kan tidak bisa mengembalikan, tentunya sama saja dong Bu dengan para kreditur ini juga tidak bisa mendapatkan pengembalian dana mereka. Apakah lebih pasti jika dipailitkan atau tetap saja lebih baik mengikuti jalannya hasil dari PKPU atau proposal pengajuan perdamaian ini? Ya, jadi kalau menurut saya, menurut skema Undang-Undang Kepailitan, jika memang usaha dari debitur itu masih memungkinkan untuk beroperasi kembali sehingga dia bisa menggerakkan usahanya sehingga diharapkan dia akan mendapatkan keuntungan-keuntungan yang bisa digunakan untuk membayar hutang-hutangnya kepada para kreditur, alangkah baiknya jika dilaksanakan dulu atau ditempuh dulu rencana perdamaian ini. Setidak-tidaknya ada kepastian bagi para kreditur bahwa dalam tenggang waktu yang telah disepakati, debitur akan berusaha keras untuk melunasi hutang-hutangnya. Memang di dalam PKPU tentunya nanti akan ada restrukturisasi hutang, artinya mungkin ada keringanan bunga, ada keringanan pembiayaan, ada termin waktu yang diberikan untuk dia bisa melunasi hutang-hutangnya yang telah jatuh tempo. Nah, sementara kalau dia langsung dipailitkan, secara otomatis harta yang ada saat ini itu berapapun jumlahnya akan menjadi jaminan pelunasan hutang-hutang. Nah, mungkin pada saat ini jumlah hutangnya lebih besar daripada hartanya. Oleh karena itu, kalau misalnya dia dipailitkan dalam kondisi seperti ini, mungkin bisa jadi kreditur konkret tidak bisa mendapatkan apa-apa. Tapi kalau dengan proses PKPU diharapkan dengan adanya reorganisasi dan restrukturisasi, ini usahanya diharapkan dapat berkembang kembali sehingga utang-utangnya itu bisa dilunasi secara perlahan sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan. Akan tetapi kalau misalnya memang secara laporan finansial keuangannya sudah memburuk, kondisinya tidak memungkinkan lagi untuk melaksanakan PKPU, ya tentunya PKPU akan berakhir dan dilanjutkan dengan proses kepailitan. Oke, nah kemarin ini mereka mengajukan perdamaian dengan penjamin dari PT Saks Capital ini, di mana Henry Surya sendiri tidak dimasukkan dalam struktur organisasi. Apakah ini cukup aman bagi para kreditur, Bu? Yang tidak dimasukkan siapa? Pemilik dari KSP Indosurya ini. Oh iya. Jadi tidak masuk dalam struktur organisasi itu. Ketika debitur berada dalam keadaan pailit, memang debitur itu kehilangan haknya untuk mengurus dan memiliki harta kekayaannya. Karena memang begitu debitur berada dalam keadaan PKPU, itu nanti hartanya akan diurus oleh para pengurus bersama-sama dengan debitur. Jadi debitur masih bisa melakukan tindakan-tindakan terkait harta kekayaan, tapi harus mendapatkan persetujuan dari pengurus. Jadi nanti akan dibentuk suatu pengurus yang akan bersama-sama mengelola usaha dari debitur ini sehingga diharapkan dapat berkembang dengan baik sehingga bisa membayar hutang-hutangnya kepada para kreditur. Ini tim pengurus sendiri dari pihak mana, Bu? Pengurus itu nanti akan ditentukan ya dari rapat yang disetujui oleh para debitur dan kreditur di dalam PKPU itu tersebut. Siapa yang akan menjadi pengurus? Debitur nanti otomatis akan menjadi bagian dari bersama-sama dengan pengurus untuk mengurus jalannya usaha yang sudah mendapatkan restrukturisasi tersebut. Jadi tidak menutup juga itu harus ada atau tidak harus ada Kementerian Koperasi di dalam tim pengurus ini, Bu? Kementerian Koperasi. Iya, karena ini kan badan hukumnya adalah koperasi ya, Bu ya. Ada di dalam pengurus itu. Jadi tergantung dari hasil musyawarah dan kesepakatan di antara para kreditur dan debitur untuk menempatkan siapa-siapa saja pengurusnya. Jadi pengurus bersama-sama debitur nanti akan bersama-sama untuk melakukan
PKPU itu menjalankan rencana perdamaian yang sudah ditawarkan di dalam proposal. Selama proses PKPU nanti akan melaporkan hasilnya dan diawasi oleh hakim pengawas. Oke, jadi memang tahapan ini adalah di mana kemudian debitur memberikan proposal perdamaian dengan jumlah atau skema restrukturisasi pengembalian dana investasi, kemudian dilakukan voting di mana kreditur bisa memilih menerima atau tidak menerima begitu ya proposal perdamaian ya begitu ya Bu ya? Iya, jadi kalau misalnya kreditur 1/2 kreditur preferen dan 1/2 kreditur konkuren menyetujui rencana PKPU dapat dilanjutkan. Artinya dari PKPU sementara kemudian setelah persetujuan itu nanti akan keluarlah PKPU tetap yang akan dihomologasi oleh hakim. Jadi hakim hanya mengesahkan saja rencana perdamaian tersebut. Dan rencana perdamaian yang sudah dihomologasi oleh hakim pengawas itu mengikat seluruh kreditur. Nah, tapi kalau seandainya para setengah atau 2/3 tagihan tersebut dari para kreditur preferen dan konkuren tidak setuju, maka PKPU tidak dapat dilaksanakan. Artinya PKPU sementara tidak bisa menjadi PKPU tetap. Berarti ya secara otomatis dia akan menjadi pilot. Dan jangka waktunya itu termasuk perpanjangan hanya 270 hari. Jadi 270 hari diberi kesempatan bagi debitur dan kreditur untuk duduk bersama membahas masalah rencana proposal perdamaian yang ditawarkan dan membicarakan segala kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi selama pelaksanaan PKPU tersebut. Oke, nah ini dalam waktu yang bersamaan juga proses hukum pidana terhadap pemilik yakni debitur dari KSP Indosuria ini kan sedang berjalan ya Bu ya, di mana saat ini juga Henry Surya sudah dijadikan sebagai tersangka. Apakah ini nanti akan mempengaruhi skema pengembalian dari dana investasi para kreditur ini? Memang di dalam pasal 243 di situ disebutkan di ayat 1 bahwa penundaan kewajiban pembayaran utang tidak menghentikan jalannya perkara yang sudah dimulai oleh pengadilan atau menghalangi diajukannya perkara baru. Jadi memang proses kepailitan juga termasuk proses PKPU yang berlangsung di pengadilan niaga itu memang tidak menghentikan apabila ada perkara lain yang diajukan oleh pengadilan-pengadilan lainnya. Tentunya karena tidak menghentikan, tentunya nanti kita harus melihat dulu bagaimana hasil putusan pengadilan negeri dalam perkara pidana dalam kasus tersebut. Gitu. Dan tentunya memang itu tidak sedikit banyak juga pasti akan berpengaruh memang terhadap jalannya PKPU tersebut. Oleh karena itu kan dalam rentang waktu perjalanan PKPU itu kan akan dilihat bagaimana itikat baik dari debitur di dalam menjalankan PKPU tersebut. Sepanjang debitur beritikat baik, debitur tidak merugikan kepentingan kreditur dan ternyata harta kekayaannya dianggap mampu untuk membayar hutang-hutangnya, tentu itu yang akan diprioritaskan untuk dilaksanakan terlebih dahulu. Tetapi kalau misalnya ternyata terbukti dalam putusan pidananya memang dia melakukan penggelapan atau penipuan, berarti itu menjadi dasar bahwa debitur beritikat tidak baik dan itu bisa menjadi dasar alasan untuk penghentian PKPU. Dan secara otomatis kalau PKPU-nya dihentikan maka proses kepailitannya akan jatuh. Jadi dia akan dinyatakan pailit begitu PKPU-nya diakhiri. Oke, jadi walaupun nanti para kreditur ini hasil votingnya adalah menerima perdamaian dan menjadikan PKPU ini menjadi tetap, tetapi jika nanti status dari Henry Surya ini menjadi terdakwa, maka ini otomatis akan bisa membatalkan PKPU-nya? Tidak otomatis, tapi dapat menjadi alasan untuk menghentikan PKPU. Gitu. Tapi kita kan juga harus lihat, misalnya dia dinyatakan sebagai terdakwa, tetapi kan dalam reorganisasi, namanya reorganisasi usaha, restrukturisasi usaha, di situ tentunya ada para pengurus, ada di samping debitur ada para pengurus, dan mereka bersungguh-sungguh untuk berusaha keras membayar hutang-hutangnya kepada para kreditur, dan itu ternyata usahanya bisa berjalan, kenapa tidak mereka tetap menjalankan PKPU itu. Tetapi kalau misalnya memang
ternyata usahanya tidak jalan, kemudian tidak bisa berkembang, tidak bisa mengembalikan uang, ditambah lagi putusan pidananya menyatakan dia bersalah, berarti dia kemudian dia tidak ada itikat baik, merugikan kepentingan, ya itu bisa menjadi alasan untuk mengakhiri PKPU dan menyatakan secara otomatis ya debitur pilot secara hukum, demi hukum. Baik. Baik, kalau begitu, Bu Sony, kita harus jeda dulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Breaking News Nusantara TV akan kembali dengan sidang lanjutan perkara kasus gagal bayar KSP Indosuria yang saat ini beragendakan voting. Kami akan kembali sesaat lagi. Anda kembali di Breaking News Nusantara TV dan kita masih mengikuti jalannya sidang kasus gagal bayar KSP Indosuria yang saat ini sedang dilakukan pemungutan suara dari kreditur, di mana 20 kreditur diwakili oleh kuasa hukum dan juga 20 perwakilan kreditur tanpa kuasa hukum melakukan voting atau pemungutan suara untuk menjadikan bahwa PKPU ini akan tetap ataupun menerima dari pengajuan proposal perdamaian yang diajukan oleh debitur KSP Indosuria. Sementara itu saat ini juga masih berlangsung. Dan saat ini saya juga sudah masih bersama dengan narasumber saya, pakar hukum kepailitan, Dr. Sony Endah Retnaningsih, SHMH. Bu Sony, ya tadi kita masih membicarakan bahwa dengan adanya status tersangka dari pemilik KSP Indosuria, Henry Surya, dan juga Direktur Operasional Suito Ayub, ini tentunya bisa berpengaruh begitu ya Bu ya terhadap nanti jalannya PKPU jika ditetapkan atau jika dalam voting ini diterima pengajuan proposal perdamaiannya. Ya betul. Ya, jadi proses perkara pidana yang sedang berjalan di Pengadilan Niaga terkait dengan tersangka ini ya sebagai yang sedang diproses juga pidananya, tentunya juga akan berpengaruh pada proses pelaksanaan PKPU itu sendiri. Dan tentunya apabila terpenuhi unsur-unsur seperti debitur beritikat tidak baik dan kemudian debitur melakukan tindakan-tindakan yang merugikan kepentingan kreditur, itu dapat menjadi alasan untuk pemberhentian PKPU. Dan dengan berakhirnya PKPU tentunya secara otomatis debitur akan dinyatakan pilot. Iya, dalam kasus-kasus, dalam pengamatan Ibu sebagai pakar hukum kepailitan, dalam kasus-kasus koperasi yang gagal bayar seperti ini bagaimana Bu? Kebanyakan akan bisa melaksanakan PKPU ini dengan baik atau tidak? Ya, dalam beberapa kasus ya, sebenarnya ini hampir sama kasusnya dengan kasus koperasi simpan pinjam Pandawa ya. Cuma pada waktu itu memang simpan pinjam Pandawa ini tidak diajukan proses kepailitan, tetapi diajukan proses pidana dan juga perdata gitu. Tetapi sampai sejauh ini sih saya belum melihat adanya debitur koperasi simpan pinjam yang diajukan proses kepailitan tapi sekaligus juga diajukan proses pidana. Tapi dalam proses-proses perkara-perkara kepailitan yang lain ya, di mana debiturnya bukan koperasi simpan pinjam, itu kalau misalnya memang ternyata debitur itu memiliki prospek untuk berusaha kembali, itu tentunya PKPU ini akan sangat menjadi alternatif yang sangat baik bagi penyelesaian hutang-hutang. Karena kan sebenarnya inti dari pengajuan permohonan pilot ini kan sebenarnya bagaimana tagihan para kreditur itu dapat terbayarkan. Nah, tagihan debitur dapat terbayarkan apabila harta debitur itu menjadi suatu sita umum. Nah, tentunya itu bisa dilakukan dengan yang namanya lembaga kepailitan. Nah, dengan adanya lembaga kepailitan, maka seluruh harta pilot baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, itu menjadi jaminan pelunasan hutang-hutangnya. Persoalannya adalah apabila kemudian dalam prakteknya hutangnya sudah melampaui daripada aset. Nah, apakah ini memungkinkan bagi debitur untuk membayar hutang-hutangnya kepada para kreditur?
kalaupun nanti proses kepailitan berjalan dengan jumlah hutang yang melampaui aset, dalam prakteknya memang tidak akan bisa juga terbayarkan hutang-hutang kreditur, terutama kreditur konkuren, karena yang akan dibayarkan lebih dulu adalah kreditur dengan hak istimewa dan kreditur dengan hak jaminan atau kreditur preferent atau kreditur separatis. Nah, sebenarnya dengan adanya rencana perdamaian ini, sebenarnya ini menjadi salah satu peluang ya, dengan melakukan reorganisasi usaha, restrukturisasi hutang, itu bagi debitur yang masih memiliki prospek, itu bisa diberi kesempatan, kelonggaran waktu, dan mungkin di sini juga bisa masuk investor baru, bisa masuk kesepakatan-kesepakatan baru yang memungkinkan debitur bisa berusaha kembali. Karena harapannya tentunya bagi para kreditur bagaimana supaya tagihan-tagihannya itu terbayarkan. Nah, ada beberapa kasus, saya lupa itu PT apa, bahkan dia sudah sampai jatuh putusan pailit, ya sudah jatuh putusan pailit, itu masih mengajukan rencana perdamaian. Jadi perdamaian yang dilakukan setelah putusan pailit dijatuhkan. Jadi rencana perdamaian itu bisa diajukan dua, sebelum permohonan pailit diajukan, atau setelah proses kepailitan berjalan, atau setelah putusan pailit dijatuhkan. Nah, bahkan setelah putusan pailit dijatuhkan, itu debitur masih bisa mengajukan rencana perdamaian. Jadi rencana perdamaian PKPU ini bukan merupakan rencana perdamaian final, artinya kalaupun dia dinyatakan pailit, dalam proses kepailitan itu masih bisa memungkinkan untuk mengajukan rencana perdamaian. Bahkan ada dalam satu kasus dia berhasil menjalankan rencana perdamaian setelah kepailitan, akhirnya proses likuidasi tidak dilanjutkan. Jadi dia bisa membayar hutang-hutangnya dan proses likuidasi tidak dilanjutkan. Jadi baru sampai penunjukan kurator mengumpulkan harta-harta pailit. Karena itu mengumpulkan harta pailit juga memerlukan proses, kemudian rapat verifikasi dengan kreditor. Nah, disitulah diajukan rencana perdamaian disetujui, dan akhirnya rencana perdamaian itu bisa dilaksanakan. Debitur walaupun dia sudah dinyatakan pailit, akhirnya tidak jadi dilikuidasi. Dalam kasusnya kepailitannya apartemen Palazzo, itu juga sudah dinyatakan pailit, tapi kurator bersama-sama dengan para pemilik apartemen melakukan perundingan hingga akhirnya bisa disepakati bahwa apartemen Palazzo ini akan dilanjutkan pembangunannya. Jadi para pemilik apartemen itu kemudian bersama-sama dengan kurator kemudian melakukan segala macam upaya, akhirnya Palazzo itu bisa diselesaikan pembangunan apartemennya dan kuncinya bisa diserahkan kepada para pemilik. Nah, itu lebih menguntungkan, artinya pemilik tetap mendapatkan unitnya tanpa dia harus kehilangan unit dan uang. Karena kalau apartemen yang belum selesai dijual pun dia juga akan jatuh nilainya, pengembalian utang juga kepada para kreditur juga pasti akan sangat kecil, dan akhirnya setelah dilakukan perdamaian, kemudian setelah jatuhnya putus dilakukan perdamaian dan usaha-usaha antara kreditur dengan kurator, akhirnya bisa kembali apartemen Palazzo itu bisa melanjutkan pembangunan dan bisa menyerahkan kunci-kuncinya kepada pemilik apartemen. Jadi sebenarnya kalau di sisi itu debitur masih ada peluang untuk berkembang, apalagi ini ada penjamin masuk, dia mau menjamin, menggaransi bahwa ini akan bisa diselesaikan dengan PKPU, tentunya akan lebih menguntungkan proses PKPU itu, karena itu memungkinkan tagihan-tagihan para kreditur bisa dapat terbayarkan. Jadi win-win solution begitu ya Bu ya? Ya, karena baik di untuk dalam kreditur maupun untuk PKPU debitur. itu kan rencana perdamaian. Dia akan dicari jalan keluar yang terbaik, tidak merugikan kreditur, dan masih memberikan kesempatan bagi debitur untuk bernafas, untuk berusaha kembali, untuk bangkit, beroperasi kembali, mendapatkan keuntungan untuk membayar hutang-hutangnya. Karena ujungnya sebenarnya bagi semua kreditur, hutangnya terbayar gitu. Yeah. Baik, Bu Sony, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini, dan juga pemirsa, kita juga masih akan mengikuti jalannya sidang dengan agenda voting untuk kasus gagal bayar KSP Indosuria, tetapi kita harus jeda lagi. Kita akan kembali sesaat lagi. Anda kembali di Breaking News Nusantara TV. Kita masih mengikuti jalannya sidang lanjutan dengan agenda voting dari kasus gagal bayar KSP Indosuria, dan juga kita masih berbincang dengan pakar hukum kepailitan Dr. Sony Endah Retnaningsih SHMH. Ibu Sony?
Ya, baik. Ya, Ibu Sony, ini dengan adanya penjamin dari PT Sang Capital, ini tentu merupakan itikat baik begitu ya dari pihak debitur atau KSP Industri sendiri untuk mengembalikan dana, begitu Bu? Iya, jadi di dalam PKPU itu kan memang dibicarakan bersama-sama antara debitur dan kreditur mengenai pengajuan rencana penawaran. Nah, di dalam rencana penawaran itu tentunya debitur akan mengajukan skema-skema pembayaran atau planning pembayaran, termasuk tentunya juga memasukkan penjamin di dalam proses penawaran perdamaian tersebut. Nah, diharapkan dengan adanya masuknya penjamin atau mungkin nanti dengan berjalannya waktu ada investor yang mau masuk yang bisa membantu debitur untuk bisa menjalankan rencana penawaran ini, perdamaian ini sesuai dengan skema dan planning yang telah diajukan di dalam PKPU, tentunya akan sangat baik sekali. Diharapkan dengan adanya masuknya penjamin dan masuknya investor-investor baru misalnya dalam rangka restrukturisasi usaha dan reorganisasi usaha dalam PKPU ini kan diharapkan tentunya harapan dari semua para kreditur adalah debitur dapat melunasi seluruh tagihan-tagihan para kreditur. Jadi memang diharapkan juga tidak sampai berujung kepada proses itu. Iya, tadi Ibu mengatakan bahwa juga bisa dimungkinkan adanya reorganisasi dari KSP Indosuria sendiri karena seperti kita ingat bahwa saat ini status dari Henry Surya sendiri sudah menjadi tersangka sehingga nanti tentunya proses pelaksanaan dari PKPU atau skema pengembalian ini tentunya nanti akan ditangani juga oleh pengurus ataupun sesuai dengan struktur organisasi baru begitu ya Bu ya? Iya, jadi begini, kita harus membedakan ya antara subjek hukum koperasi itu kan merupakan subjek hukum dengan taruhlah tadi Pak Henry sebagai pemilik koperasi itu kan merupakan dua subjek hukum yang berbeda. Nah, di dalam proses kepilitan ini kan tentunya yang diajukan permohonan pilot kan awalnya KSP, kemudian KSP mengajukan PKPU. Nah, di sini tentunya subjek hukumnya adalah koperasi. Nah, di dalam pengajuan PKPU ini kan dia sebagai subjek hukum koperasi mengajukan reorganisasi badan usaha, reorganisasi hutang-hutang. Nah, sementara di dalam kasus pidana itu kan yang dipidana bukan yang dituntut ya, yang dituntut dalam proses pidana itu adalah pribadi, individu pribadi. Tentunya ini adalah subjek hukum yang berbeda. Jadi memang kita harus melihat dulu nanti ke depannya bagaimana setelah PKPU tetap ini dihomologasi, disahkan. Apakah dengan berjalannya rencana perdamaian sebagaimana yang telah ditawarkan di dalam PKPU dan sudah dihomologasi dan disahkan oleh hakim pengawas bisa berjalan dengan baik, tentunya proses kepilitannya henti. Yang akan diteruskan adalah proses PKPU-nya. Nah, tentunya kan harapannya dengan PKPU ini bisa berjalan dengan lancar dan baik, tentunya para kreditur bisa mendapatkan kembali pelunasan hutang-hutangnya. Sementara proses pidana tentunya merupakan suatu jalur yang berbeda, karena kan di sini kan subjek hukumnya berbeda. Oke. Nah, ini mungkin sejumlah kreditur dengan nilai atau jumlah tagihan yang cukup kecil dibandingkan kreditur lain yang jumlahnya sangat besar tentunya akan menginginkan PKPU ataupun juga pengembalian dana dalam mungkin tenor ataupun jangka waktu yang dekat begitu. Tetapi jika nanti jumlah tagihan dari seorang kreditur itu atau suatu perwakilan kreditur cukup besar, tentunya kan ini membutuhkan jangka waktu yang cukup lama skema pengembaliannya begitu ya Bu. Apakah nanti di dalam potensi pengembalian ini akan bisa beresiko untuk tidak dikembalikan seiring dengan berjalannya waktu yang cukup panjang ini? Ya, jadi begini, dalam pemberesan
atau penyelesaian tagihan-tagihan para kreditur, tentunya ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama bahwa pada azasnya pengembalian Ya, Bu Sony, ya mungkin koneksi Bu Sony saat ini dengan aplikasi pertemuan online terganggu. Nanti kita akan menghubungi kembali Bu Sony Endah. Tetapi kita harus jeda dulu, pemirsa tetaplah bersama kami. Breaking News Nusantara TV akan kembali sesaat lagi.